Pak Fajri, ini kalau kita bicara mengenai swasembada beras 3 tahun berturut-turut, itu kan pasti ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Karena setelah 30 tahun lebih dari tahun 84, baru sekarang kita bisa bilang bahwa kita swasembada kembali gitu. Nah, saya mau tanya, terobosan paling gila mungkin Pak? Sebutannya gitu nggak ya, supaya ekstrim nih pemirsa dengarnya? Jadi Alhamdulillah Mbak Tantri, Bapak Menteri Pertanian, sejak beliau jadi Menteri memang mengajak kita berpikir, jangan berpikir bisnis usual. Jadi harus berpikir yang lebih besar. Jadi out of the box pikirannya. Sehingga disampaikan tadi ada terobosan-terobosan baru. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan cara-cara baru, strategi baru dan langkah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Ya, itu yang paling penting juga ya, Pak ya. Karena kan kita ancaman krisis pangan global ini banyak negara sudah merasakan dampaknya. Oleh karena itu Kementerian Pertanian sudah menyiapkan langkah operasional strategi baru. Ada 3 hal yang kita ingin. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Maksudnya apa? Ada 2 yang ingin diselesaikan itu, menekan inflasi dan mengurangi impor. Menekan inflasi itu apa? Kita sering bersoal dengan bawang merah, cabai pada saat hari Lebaran, hari Natal itu, dan itu mempengaruhi inflasi kita. Perintah Pak Menteri tanam sebanyak-banyaknya supaya itu tidak mempengaruhi inflasi. Yang kedua, kita imporkan banyak di gandum ini. Kita impor beberapa kedelai. Kenapa nggak tanam? Tanam aja beberapa tempat, kasih stimulan ke petani. Juga, Pak. Nah, ini yang itu kita harus lakukan. Termasuk beras kita tanam sebanyak-banyak. Kapan ada Pak Menteri, pokoknya ada air tanam. Kalau ada air, pakai pompa. Itu yang kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut ini. Tidak ada lahan kita biarkan untuk kosong. Harus tertanami semua. Itulah kenapa pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita survive. Ya, semua jajaran, bukan hanya Kementerian Pertanian. Saya yakin gubernur, bupati, petani kita nggak pernah libur. Mereka kondisi COVID tetap harus bertanam dia. Nah, kita harus menstimulir itu, harus menyemangati, paling tidak menyiapkan apa yang dibutuhkan petani kita. Jadi tadi peningkatan kapasitas produksi, yang kedua substitusi impor. Kita kan impor gandumnya cukup tinggi nih. Gandum bisa kita tanam di sini, tapi terbatas. Kan gandum itu ditanam di ketinggian 1.300. Produktivitas kita masih rendah. Kita punya komoditi yang sebenarnya sudah ditanam di seluruh Indonesia, apalagi ini komoditi kita yang sudah terlupakan, sorghum, Mbak. Sorghum ini kekayaan kita, dia bisa tumbuh di daerah yang tanaman lain tidak tumbuh. Kebutuhan airnya 1/3 dari gandum, 1/2 dari jagung. Yang kedua, substitusi impor. Kalau kita gandumnya berlebih, ya apa yang bisa mensubstitusi itu? Kalau kita tidak bisa, tubuh kita terbatas, gula kita tanam stevia, tanam gula aren, dan beberapa yang lain. Yang ketiga itu peningkatan ekspor. Kita punya potensi porang yang dibutuhkan dunia. Betul ya, Pak? Shirataki. Ya, shirataki. Kita kenalnya shirataki. Yang kedua, sarang bumbu walet, SBW. Ini permintaan dunia banyak banget, apalagi Cina. Jadi teknologi apa yang paling membantu untuk ini, Pak? Iya, tidak mungkin dengan tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, pandemi 19 ini kalau tidak ada intervensi teknologi. Oleh karena itu, Badan Litbang Kementerian Pertanian sedari awal sudah menyiapkan ini, karena kita sudah punya rencana kerja 5-10 tahun. Jadi antisipasi itu kita sudah lakukan, Bapak Menteri sudah mengarahkan. Oleh karena itu kita menyiapkan varietas yang toleran iklim. Contohnya toleran kering yang bisa bertahan 2 minggu tidak ada air, masih bisa tumbuh. Ada punya Impago, Imbrida Padigogo. Kita punya Impari untuk lahan irigasi. Kita punya Impara untuk lahan yang kalau hujan tergenang 2 minggu masih bisa berfungsi dengan baik. Belum lagi kalau bicara, Mbak, perubahan emisi rumah kaca, kita punya juga varietas padi yang rendah emisi. Secara lingkungan kita bisa mengatakan kepada dunia, Indonesia sudah mengadop juga bagaimana memitigasi dampak perubahan iklim dari budidaya padi kita. Belum lagi, Mbak, kalau bicara beras sehat. Ini yang menarik nih pemirsa nih. Karena tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini kan, Pak, kita sempat cerita-cerita juga. Jadi Pak Fajri cerita kita punya beras diet loh, Mbak, gitu ya. Ya kan, Pak? Punya beras stunting macam-macam ya, Pak. Tapi kita bahasnya setelah jeda ya, Pak. Kami akan segera kembali sesaat lagi untuk tahu apa-apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh Balitbang Kementerian Pertanian, termasuk tadi jenis-jenis beras yang begitu beragam. Kami akan segera kembali sesaat lagi.